Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru khusus untuk jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan hal yang sangat penting ya sebenarnya, yaitu mengenai kriteria pemeringkatan ya, atau ranking ya, atau peringkat. Nah ini dalam pendaftaran ya, tentunya ranking ini sangat sebagai penentu ya, apakah kalian nanti diterima atau tidak. Nah itu adanya pada di pemeringkatan ini ya. Ini sebenarnya di dalam PPDB Jatim ya, di sini sudah dijelaskan ya di dalam di dalam prosedur. Nah ini kita cek, di sini ada namanya kriteria pemeringkatan. Nanti kita jelaskan dulu apa sih sebenarnya kriteria pemeringkatan, dan itu sebenarnya kriteria pemeringkatan itu nanti dibuat apa ya. Salah satunya kita kasih gambaran ya, misalkan ya, jika berkas, nilai atau jarak sama, maka tentunya akan digunakan pemeringkatan atau ranking. Nanti sebelumnya tentunya nanti ada penyebab, apa sih penyebab atau apa yang menjadi acuan adanya pemeringkatan atau ranking ya. Kalau misalkan kalian di kelas ya, misalkan kalian di kelas, tentunya nanti ada ranking 1 ya, ranking 2, ranking 3 ataupun ranking 4 dan seterusnya ya. Atau mungkin masuk kalau lomba ya, ada juara 1, juara 2, juara 3, itu mesti kan ada namanya pemeringkatan atau ranking ya. Nah kita akan bahas, nanti kita akan fokus di dalam pemeringkatan untuk semua jalur pendaftaran ya. Jadi simak saja informasi ini sampai dengan selesai biar nanti kalian tidak gagal paham. Oke teman-teman ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang sedang baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan membahas jadi ke kriteria pemeringkatan. Yang pertama ya, kita berikan informasi sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya pemeringkatan. Ya, jadi pemeringkatan itu adalah proses ya menyusun urutan ya. Ada urutan berdasarkan tolok ukur tertentu ya. Tolok ukur tertentu ini atau biasanya kita sebut indikatornya ya. Misalkan nanti kalau teman-teman mau daftar di jalur Yonasi, tentunya tolok ukurnya itu adalah salah satunya adalah jarak terdekat dengan rumah dan sekolah ya. Itu misalkan nanti teman-teman di jalur prestasi nilai akademik, tentunya tolok ukurnya adalah nilai ya, nilai gabungan kalian antara rata nilai rapor dan juga sertifikat akreditasi sekolah kalian. Ini menjadi tolak ukur. Jadi nanti akan proses itu akan disusun ya, akan diurutkan ya berdasarkan tolak ukur tertentu. Nanti tolak ukurnya tentunya sesuai dengan jalur pendaftarannya ya. Misalkan afirmasi itu tentunya ada tolak ukurnya sendiri. Misalkan nanti di perpindahan tugas orang tua dan seterusnya ya. Nah, hasil proses penyusunan urutan itu disebut dengan ring ya, atau ranking ya, seperti itu. Paham teman-teman ya? Oke, yang pertama ini ada beberapa penyebab ya, atau ada indikator kenapa kok adanya pemeringkatan ya. Yang pertama ini adalah pagu atau kota sekolah itu terbatas ya. Pagu kota ini artinya pagu atau kota itu adalah kebutuhan teman-teman ya. Jadi kebutuhan sekolah ya. Jadi misalkan sekolah A ya, pada PPDB ini misalkan dia hanya butuh 100 siswa. Misalkan sekolah B dia hanya butuh 200 siswa ya. Nanti terkait dengan pagu dan kota nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke ya. Terus yang kedua ini adanya pendaftar yang melebihi ya, yang melebihi pagu atau kota. Misalkan yang di atas, misalkan yang dibutuhkan hanya 100 ya, ternyata pendaftarnya misalkan 500. Kan tidak mungkin ya semua 500 dari pendaftar ini akan diterima di pagu sekolah yang hanya 100. Tentunya ada 400 siswa ini nanti yang terbuang atau akan tereliminasi atau akan tersisih. Paham ya? Jadi karena pendaftar yang melebihi pagu atau melebihi kota. Tapi kalau misalkan pendaftarnya hanya 90 ya, hanya 90 tetapi yang dibutuhkan 100 ya, tentunya 100 siswa ini akan otomatis langsung masuk ke dalam sini. Paham ya? Yang ketiga itu adalah berkas, nilai atau jarak yang sama. Jadi misalkan aja di tahap 1 ya, tahap 1 ada jalur afirmasi. Misalkan ketika berkas kalian itu sama ya, misalkan ternyata siswa A itu punya berkas yang sama ya, misalkan dia punya tiga kartu, misalkan punya PKH, punya KKS, punya KIP lah. Tentunya itu kan ketika siswa itu semuanya sama, tentu kan harus diurutkan ya, mana
misalkan jarak sekolahnya yang lebih dekat, terus mungkin rumahnya bagaimana, itu kan tentu ada kriteria tersendiri. Atau mungkin ada nilai ya, nilainya yang sama ya, misalkan nilai siswa A dan siswa B ternyata ada sama, itu juga tentu harus dicek lagi, harus diurutkan ya. Atau mungkin ada jarak yang sama. Nah, ini salah satu atau beberapa penyebab adalah ranking atau pemeringkatan ya. Kita kasih contoh misalkan di sekolah A ya, di sekolah A di sini yang dibutuhkan itu hanya 50 siswa ya. Tetapi yang daftar itu ada 100 siswa. Nah, berarti kan nggak mungkin kan semuanya ditampung ya. Tentunya ditampung itu hanya 50 siswa. Lah ini sedangkan ada 100, berarti nanti ada 50 siswa tentunya yang akan dieliminasi atau yang tidak diterima ya. Nah, maka digunakan pemeringkatan ya untuk memeringkat dari siswa 1 sampai dengan 50 ya dengan jalur yang dipilih. Nah, ini artinya jadi yang diterima nanti peringkat 1 sampai dengan 50 ya, bukan nomor urut 1 sampai 100 bukan, tetapi peringkat 1 sampai dengan 50 karena yang dibutuhkan sekolah itu hanya 50. Jadi, nanti ada 50 siswa yang akan hilang. Nah, kita kasih contoh ya, misalkan di jalur afirmasi ya, afirmasi itu kan 15% ya, misalkan pagunya atau kebutuhan di sekolah A itu hanya 100 ya. 100 siswa, maka yang diterima itu adalah 15 siswa saja karena 100 dari 15%-nya itu hanya 15 siswa ya, seperti itu adalah fungsi dari pemeringkatan. Nah, paling nanti kemana yang misalkan yang ini kan berarti ada 85% ya, 85% kan selain afirmasi kan ada jalur perpindahan tugas orang tua ya, ada jalur nilai, ada jalur prestasi akademik, ada yonasi dan seterusnya ya. Jadi nanti yang 100 siswa ini tentunya masih akan dibagi dari berbagai jalur. Seperti itu ya, nanti kita bahas terkait dengan pagu dan kota di video kita berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sih pemeringkatan atau peringkat di jalur pendaftaran ya. Ini untuk semua ya, baik SMA maupun SMK. Yang pertama untuk pemeringkatan di jalur afirmasi ya. Di sini kriteria pemeringkatan untuk jalur afirmasi. Nah, di sini apabila pendaftar melebihi kota yang daya tampung pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. Yang pertama adalah jarak domisili terdekat, ini ya. Kedua adalah usia calon peserta yang lebih tua. Yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Ini yang digunakan adalah pemeringkatannya. Misalkan nanti jarak domisilinya sama, maka yang digunakan adalah usia. Ketika usianya masih sama, maka nanti dicek lagi adalah waktu pendaftarannya. Ini untuk jalur afirmasi atau jalur afirmasi ya untuk SMA maupun SMK. Terus yang kedua ini ada jalur perpindahan tugas orang tua ya. Jalur perpindahan tugas orang tua itu nanti yang digunakan itu sama ya dengan jalur afirmasi, yaitu tetap jarak domisili terdekat, usia dan juga waktu pendaftaran ya. Terus ini untuk jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini kalau jalur prestasi hasil lomba ini jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan atau penghargaan akademik atau non akademik di peringkat ini berdasarkan urutan yang pertama. Ini adalah bobot prestasi atau scoring. Jadi skornya berapa? Kalian punya ini ya skor peringkatnya. Misalkan kalian adalah juara 1. Juara satunya itu juara 1 tingkat apa? Misalkan kabupaten, apa provinsi, nasional atau internasional. Kalau kalian misalkan punya kabupaten ya tentu nilainya hanya 16. Ya. Nah, nilai 16 ini akan kalah dengan juara 3. Juara 3 tingkatnya apa? Internasional. Karena nilainya berapa? 32. Atau mungkin kalian juara 1 ya, juara 1 tingkat nasional, nilainya adalah 64. Ini berdasarkan bobot prestasi atau scoring. Yang kedua, untuk prestasi hasil lomba yang digunakan adalah rata nilai rapor. Ya, rata nilai rapor. Nah, jika nilai rata nilai rapor yang masih sama, maka yang digunakan adalah usia. Ini adalah untuk jalur prestasi hasil lomba. 8 skornya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ini teman-teman ya. Ini ada skor prestasi jenjang individu ya. Di sini ada skor atau prestasi tingkat mulai dari juara 1 sampai 3 ya. Di sini ada kabupaten, provinsi, nasional dan juga internasional. Tentunya nilainya atau bobotnya berbeda ya. Ini untuk skor prestasi berjenjang bergu dan skor prestasi tidak berjenjang atau bergu. Di sini sama. Ada tingkat kabupaten kota, juara 1, 2 dan 3, ada tingkat provinsi, nasional ataupun internasional. Ini untuk skor prestasi yang tidak berjenjang atau bergu ya. Nah, yang berikutnya ini ada skor khusus untuk hafiz ya atau hafiz Quran ya. Nah, ini untuk juz ya. Di sini ada jumlah juz, misalkan juz 5 sampai 9 skornya 16. 10 sampai 19 32, 20 sampai 29 64 dan sampai juz 30 itu adalah 128. Itu skor khusus untuk hafiz. Nah, sertifikat dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga Tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Yang terakhir,
Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional, atau internasional, skor dihitung dengan cara delegasi individu ini setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya, dan delegasi bergu ini setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang atau bergu sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi ini misalkan ada adik-adik yang pernah dikirim ya sebagai delegasi sekolah yang misalkan mewakili tingkat provinsi, nasional ataupun internasional, itu bisa disetarakan ya dengan ini delegasi individu setara dengan juara 3 ya, dan delegasi bergu setara dengan juara 3 ya. Nanti bisa dicek penjelasannya, ini bisa dicek di tabelnya ini. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya itu adalah pemeringkatan di jalur prestasi nilai akademik. Nah, di sini kalau untuk prestasi nilai akademik ini sudah tidak ada lagi yonasi teman-teman ya, karena bobot pemeringkatannya yang pertama adalah berdasarkan jumlah nilai akhir. Nah, ini jumlah nilai akhir ini adalah gabungan ya dari rata nilai rapor dan juga dari akreditasi sekolah. Nah, apabila jumlah nilai akhir yang sama, maka digunakan maka digunakan pemeringkatan itu adalah rata nilai rapor mata pelajaran dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga Bahasa Inggris. Apabila kedua nilainya masih sama, maka yang digunakan adalah waktu pendaftaran. Ini untuk jalur prestasi nilai akademik. Paham ya? Yang terakhir ini adalah jalur yonasi. Ya, kalau jalur yonasi itu pemeringkatan yang digunakan tentunya ya berdasarkan jarak domisili terdekat. Yang kedua adalah usia calon peserta didik yang lebih tua. Yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Ya, jadi kalau kita lihat di jalur afirmasi, terus jalur pemenuhan tugas orang tua itu masih sama ya, yang membedakan hanya di hasil prestasi hasil lomba dan juga di di prestasi nilai akademik ya. Itu teman-teman ya terkait dengan pemeringkatan atau peringkat ya. Semoga kita doakan bagi teman-teman yang mengikuti PPDB Jatim semoga diterima. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian aja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.